Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram menstruasi. Ada endometrium histologi di sini. Pada hari pertama, dari hari pertama sampai hari ke-14 itu terjadi follicular phase. Diawali dengan menstruasi yaitu pada hari pertama dan hari kelima, yaitu lapisan endometrium mulai luruh. Dan pada hari ke-6 sampai hari ke-14, lapisan endometrium itu mulai menebal dan hormon estrogen itu mulai naik. Pada hari ke-14 ini terjadi ovulasi, dan pada ovulasi ini sel telur mulai dikeluarkan dari folikel akibat hormon LH yang melonjak tinggi. Setelah itu pada hari ke-15 sampai hari ke-28 terjadi luteal phase. Luteal phase ini folikel pecah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Dan pada luteal phase ini lapisan endometrium ini sudah mulai optimal dan mendukung implementasi. Dan pada grafik ini ada namanya suhu basal. Suhu basal ini berguna untuk mengetahui kapan ovulasi itu terjadi. Nah, di sini ada ovarian histologi. Ovarian histologi ada recruited follicle. Ini ada recruited follicle adalah follicle primordial. Dia ini direkrut untuk mulai berkembang, tapi dia masih kecil dan belum berkembang. Pada maturing follicle ini adalah folikelnya sudah mulai berkembang dan bertumbuh. Yaitu di sini ada ovulasi. Ovulasi ini seperti yang dijelaskan, sel telurnya ini sudah mulai dikeluarkan dari folikel akibat hormon LH yang tinggi. Setelah itu ada korpus luteum. Ini ada korpus yang menghasilkan progesteron untuk memproduksi progesteron. Dan pada degenerate cell luteum ini tidak berfungsi saat korpus luteum ini berhenti. Selanjutnya di sini ada menstrual cycle. Itu hari pertama sampai hari ke-7 ada menstruation. Itu lapisan endometrium mulai luruh. Setelah itu hari ke-8 sampai hari ke-12 ada fase proliferatif, di mana folikel ini di ovarium berkembang dan estrogen membantu menebalkan endometrium. Pada hari ke-13 sampai hari ke-11 itu terjadi ovulasi, di mana sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium dan masuk ke dalam tuba falopi. Dan pada hari ke-16 sampai hari ke-28 ini terjadi secretory phase, yaitu korpus luteum terbentuk dan menghasilkan progesteron, mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan janin saat kehamilan. Yang pertama di sini ada usia 3 minggu. Pada usia 3 minggu ini, yang di sini yang pertama itu sel telur mulai berkembang dan membentuk kantung ini yang berisi embrio. Setelah itu pada usia ke-4 minggu, tabung jantung sudah ada dan dapat berdenyut hingga 65 menit hingga 1 menit. Setelah itu saat berusia 5 minggu, jantung janin ini yang begitu kecil sudah mulai berdenyut dan memompa darah. Saat usia ke-6 minggu, berukuran hampir 3 cm, semakin banyak bergerak dan siap untuk berkembang, semakin terlihat seperti manusia. Setelah itu, saat usia 7 minggu, tangan dan kaki mulai terbentuk. Setelah itu pada usia ke-8 sampai ke-10 minggu, wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, dan lain-lain sudah mulai terbentuk. Janin sudah mulai melengkung seperti huruf C. Setelah itu pada memasuki usia ke-11 sampai 13 minggu, yaitu otak bayi berkembang, ginjal mulai mengeluarkan urin dan jaringan mengepala alat kelamin bayi sudah terbentuk. Setelah itu pada usia ke-14 sampai ke-18 minggu, indera perasanya terbentuk, dapat mendeteksi cahaya, alat kelamin sudah terbentuk dengan baik. Dan pada usia ke-19 sampai 22 minggu, bayi sudah bisa mendengar suara, menelan serta memproduksi kotoran. Pada usia ke-23 sampai 29 minggu, mulai tumbuh rambut dan alis, berat badan makin bertambah, mulai bisa menghirup dan mengeluarkan plasenta, mulai bisa membuka dan menutup mata dan bisa menghisap jari. Setelah itu pada usia ke-30 sampai ke-35 minggu sudah bisa
sini ya, sudah bisa berkedip, bulu mata dan kukunya tumbuh dan tendangan bayi terasa semakin kuat. Paru-paru dan sarafnya semakin matang. Dan terakhir memasuki usia ke-36 sampai ke-41 minggu. Bayi akan semakin turun ke panggul dan badannya pun sudah terbentuk sempurna. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.